Di kastil gelap itu, seorang pria berdiri sendirian dengan penuh kerinduan. Meskipun setelah semua jiwa yang telah dicurinya dan semua nyawa yang telah hilang, dia tidak punya penyesalan. Berdiri di depan lingkaran sihir besar, penyihir hitam itu siap menjadi monster hanya untuk kembali padanya. Karma. Semakin banyak perbuatan baik yang dikumpulkan seseorang, semakin banyak hal baik yang akan kembali padanya, termasuk uang, ketenaran, dan bahkan cinta. Kyo memilih hidup hanya dengan kebajikan dan mengharapkan keberuntungan baik sebagai balasannya. Kini dia hanya bisa bertanya-tanya di mana dia salah. Tak peduli seberapa besar usahanya, niat baiknya selalu berbalik menggigitnya. Pria muda itu baru berusia 25 tahun dan mendedikasikan hidupnya untuk melakukan hal-hal baik saja. Sebagai anak-anak, dia pernah memanjat pohon tinggi untuk mengambil bola sepak bagi anak-anak lain. Setelah mencapai ketinggian dengan senyum lebar di wajahnya, dia berhasil menggenggamnya dan melemparkannya kembali ke mereka yang menunggu di bawah. Mereka berterima kasih secara sepintas setelah menangkapnya dan berpaling untuk melanjutkan permainan mereka. Tangga ke pohon itu roboh, tapi mereka bahkan tak peduli dan mengabaikan jeritan anak laki-laki yang telah menolong mereka. Merasa putus asa dan tak punya pilihan, dia memutuskan melompat turun dari ketinggian itu. Meskipun mendarat mengesankan dengan rata di tanah, guncangan keras itu membuat pergelangan kakinya cedera. Itu sangat tidak adil, terutama karena dia hanya mencoba melakukan hal baik. Seolah membuktikan poinnya, bola dari tadi menghantam wajahnya. Dia selalu berusaha melakukan hal yang benar bagi orang-orang di sekitarnya. Suatu hari di sekolah, dia melihat sebuah mangkuk tergeletak di tengah koridor. Berpikir seseorang menjatuhkannya, dia mengambilnya dengan niat membawanya ke tempat kehilangan. Sebelum dia bisa melakukannya, suara tajam memanggilnya. Itu sekelompok anak laki-laki tangguh yang menuduhnya mencuri mangkuk dari kamar mandi perempuan. Gagasan itu ridikulus. Tapi dia tak bisa membela diri karena beberapa gadis di dekatnya sudah menyebutnya pemata-matai. Dengan wajah jijik dan sinis, mereka semua melabelinya sebagai orang mesum. Dia mencoba meluruskan kesalahpahaman itu berkali-kali. Namun, salah satu anak laki-laki sudah memegangnya, mengatakan dia benci orang seperti itu. Dengan dorongannya, semua orang mulai menginjak tubuh Kyo yang tak berdaya. Bahkan setelah sedikit dewasa, situasinya tak berubah. Setiap kali dia mencoba melakukan hal baik, dia selalu berakhir menderita tanpa alasan. Seorang pengemis pernah meraihnya dan meminta sedikit uang receh, jadi dia merogoh saku untuk memberi apa saja. Dia hampir tak punya apa-apa lagi dan kemungkinan tak akan bertahan sepanjang bulan dengan apa yang dimilikinya. Dengan meminta maaf, dia menyerahkan beberapa koin pada pria miskin itu, yang ternyata menghinanya karena memberi sedikit. Saat mencoba memahami apa yang baru didengarnya, kotoran burung tiba-tiba mengenai kepalanya. Pengemis itu bilang itu pantas baginya karena jadi sampah. Semuanya terlalu tidak masuk akal, seolah dunia berbalik melawannya, tapi ada satu hal yang dia tahu pasti, yaitu bahwa dia takkan pernah menyerah. Mempertimbangkan segala yang terjadi, keberuntungan seharusnya berdiri di sisinya suatu hari nanti. Saat berdiri di Debra Cross, seorang nenek memanggil dan meminta bantuannya menyeberang jalan. Pria muda itu dengan senang hati menawarkan membawa tasnya dan membiarkannya bersandar padanya sambil berjalan. Mereka menyeberang dengan cepat, tapi ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia mengucapkan selamat tinggal. Dia berteriak minta tolong tiba-tiba dan menuduhnya menyerangnya. Seperti sebelumnya, upayanya membersihkan nama jatuh sia-sia karena tuduhan keras itu bergema, dan orang-orang langsung menganggap dia benar-benar orang jahat. Yang dia lakukan hanyalah membantunya menyeberang. Dia tak melakukan apa-apa yang buruk, tapi Kyo tak punya pilihan selain lari untuk menyelamatkan diri. Hampir lolos. Dia sadar itu pasti kutukan, tapi tak tahu mengapa itu terjadi. Saat itu, sebuah pot jatuh dari atas pria yang tak pernah punya satu pikiran jahat pun seumur hidupnya. Keramik itu pecah bersama kepalanya, dan dia tergeletak gemetar tanpa tahu apa yang terjadi. Seluruh tubuhnya sakit. Saat berharap ada yang menolong, nenek dari tadi muncul, mengatakan dia menemukannya. Saat dia menangis minta tolong, dia mengangkat tongkatnya di atas tubuh tak berdayanya. Dia mengayunkannya turun dan memberikan pukulan menyakitkan. Tapi itu tak berhenti di situ. Melawan tangan gemetarnya, wanita itu terus mengayun dengan sekuat tenaga, menyampaikan kematian pada pria muda tak bersalah yang hanya ingin menolong orang lain. Mata Kyo tiba-tiba terbuka dan dia terlonjak, bertanya apakah dia sudah mati. Gerbang cerah dan agung muncul di depannya. Bersamanya datang malaikat ilahi yang menyapanya dengan senyum ramah. Meraih tangannya, dia memperkenalkan diri sebagai Gabriel. Dia datang untuk menunjukkan kemana anak itu akan pergi selanjutnya. Kejutan besar. Tujuan berikutnya adalah neraka. Tak percaya, dia menghantam tinju ke tanah dengan marah, mengatakan dia tak melakukan apa-apa selain menghabiskan hidupnya dengan baik. Mendengar itu, malaikat merenung sejenak dan mengonfirmasi kata-katanya benar. Karena angkanya tak cocok, dia menyelidiki dan memanggil timbangan untuk memeriksa apa yang salah. Sisi dengan api merah turun dengan berat tak terbayangkan. Seperti dugaan, ada cacat desain karena dia hidup dengan karma yang terbalik. Setiap makhluk hidup punya energi karma. Biasanya,
Semakin banyak perbuatan baik, semakin besar kemungkinan kebaikan kembali. Justru kebalikannya dalam kasusnya, dan kebaikan malah menghasilkan karma negatif. Karena dia telah melakukan banyak sekali kebaikan, karmanya berada di kondisi terburuk, bahkan lebih buruk dari penjahat keji manapun. Dia tak percaya. Meskipun segala yang dilakukannya, dia akan berakhir menerima hukuman ultimate. Gabriel mengonfirmasi dia memang ditakdirkan menderita siksaan abadi di neraka. Untungnya, dia malaikat yang tak pernah meninggalkan yang di bawah perlindungannya. Untuk mencari solusi segera, dia menjentikan jari dan memanggil gambar berbagai dunia di alam semesta. Bumi tepat di depan mereka. Tapi dia sedih tak bisa mengembalikan anak itu ke dunia asalnya di mana sihir tak ada. Satu-satunya pilihan adalah mengirimnya ke tempat lain. Setidaknya dunia di mana seseorang mirip dengannya ada, membuka portal ke kastil besar. Makhluk ilahi itu menyarankan pergi ke sana. Itu tempat dengan sihir multidimensi, dan penyihir di dalamnya baru saja mencoba mantra terlarang, meninggalkannya dengan tubuh tanpa jiwa. Kyo akan mengambil tempatnya dalam hidup. Meskipun mungkin tak jelas sekarang, dia akan paham sebentar lagi dan diberi hadiah kecil sebagai kompensasi karma terbaliknya. Layar berkedip di depan matanya mengatakan dia dapat ultimate karma, skill yang sementara memberi 100 poin keberuntungan untuk setiap perbuatan baik. Pria muda itu disuruh mencari penyihir putih, karena dia satu-satunya yang bisa mengirimnya kembali ke bumi. Melihat misi ini muncul, dia kehilangan arah apa yang bisa dilakukan untuk menyelesaikannya. Sayangnya, Gabriel juga tak tahu karena tak bisa ikut campur dengan apa yang terjadi di alam semesta. Dengan senyum cerah, dia meyakinkan anak itu bahwa keberuntungan akan berpihak padanya kali ini. Dia meminta maaf sekali lagi dan mengirim jiwa muda itu turun portal ke dunia barunya. Kyo merasa jatuh sebentar. Tiba-tiba, dia membuka mata sebagai orang berbeda sepenuhnya. Dia berada di aula asing dan kosong. Dan meskipun terdengar ridikulus, benar dia diberi kesempatan kedua untuk hidup. Kini dia hanya harus mencari penyihir putih dan kembali ke bumi, ke hidup lamanya. Berjalan maju, dia menuju cermin besar dan melihat penampilan barunya. Dia tampan mengejutkan dan tak buruk sama sekali. Kini dia hanya harus tahu tentang hidup pemilik tubuh lama ini. Saat memikirkannya, pintu di belakangnya terbuka lebar dan membiarkan cahaya terang masuk ke ruangan gelap. Kejut dan kagumnya, suara gemuruh dari ruangan lain, memuja dan bersorak untuk penyihir hitam agung. Seolah itu tak cukup. Semua di depannya adalah monster. Seorang pelayan mendekat dari belakang, meminta tuannya jangan lupa jubahnya. Orc, goblin, dan iblis berteriak untuk pria yang tak pernah melakukan satu perbuatan baik pun dan dikenal melakukan kejahatan paling keji di dunia. Penjelmaan kejahatan itu sendiri. Penyihir hitam, Kyo buru-buru menutup pintu dengan tangan gemetar. Melihat pasukan monster bersorak untuknya, dia sadar harus segera keluar dari sana. Saat itu, pelayan tadi memeriksa apakah semuanya baik, bertanya siapa dia sebenarnya. Nama goblin itu Groot, penasihat terbaru tuan yang ditugaskan kemarin. Adapun ratusan monster di depan kastilnya, penyihir hitam konon memerintahkan mereka semua berkumpul hari ini. Bagaimanapun, dia merencanakan serangan ke desa-desa manusia di sekitar. Kyo buru-buru bilang batalkan semua rencana terkait itu segera. Penasihat itu terkejut dan kecewa, mengatakan dia kira itu keinginan tuan. Diam-diam mengutuk diri sendiri, dia merasa tak punya pilihan dan menjentikan jari. Api menyala tubuhnya, tapi dia tetap tak bergeming. Tak paham mengapa dia membakar diri, tubuh tuan bergerak sendiri dan menggunakan sihirnya untuk memadamkan kobaran, meninggalkan pelayannya terkejut. Dengan ini, jendela sistem muncul di sisinya, mengatakan skill ultimate karma aktif. Groot berlutut, memohon ampun dan meminta kematian belas kasihan. Dia paham itu kesalahannya, tapi tak ingin berakhir seperti penasihat sebelumnya yang jeritan jiwanya masih bergema di aula kastil. Kyo tak paham apa yang dibicarakan. Jadi, goblin itu menunjuk dinding. Di sana, tak terhitung kepala dipajang di dinding, masing-masing milik penasihat yang dihukum mati. Pemandangan tak percaya yang membuatnya bertanya-tanya apa yang mereka lakukan hingga berakhir begitu. Tak satu pun bertahan di posisi itu, karena semuanya dihukum mati kejam untuk dosa sepele. Itu mengerikan. Di dunia ini, monster sesungguhnya adalah dia. Dipanggil, Groot berbalik dengan seluruh tubuh gemetar. Melihat ini, dia diberitahu bahwa Kyo tak berniat menyakitinya dan diangkat sebagai penasihat seumur hidup penyihir hitam mulai saat itu. Goblin itu tak tahu bagaimana berterima kasih atas kehormatan tak terduga. Untuk sekarang, dia disuruh jawab bahkan pertanyaan paling anehnya dan ditanya siapa dia. Dia adalah penyihir hitam terbesar di alam semesta. Sangat begitu hingga namanya secara harfiah penyihir hitam. Menduga pengetahuannya sebagai penasihat sedang diuji, Groot melanjutkan jawab, menjelaskan bahwa di kastil tak tertembusnya yang menguasai tanah selatan dan menjadi markas besar pasukan monsternya. Kyo bereinkarnasi sebagai pembunuh berantai yang memimpin kerajaan monster. Ditanya berapa lama dia memerintah tanah itu, goblin gelisah itu menghitung dan bilang 40 menit dulu. Dia sadar itu konyol dan memperbaiki ke 40 miliar tahun. Karena keduanya salah, Groot kira dia lagi-lagi melakukan kesalahan fatal,
cukup untuk menusuk pisau ke dadanya sendiri. Untungnya, tindakan tergesa itu dihentikan segera. Tapi melakukan itu memicu respons familiar. Ultimate karma aktif. Tapi Kyo terlalu sibuk memerintahkan penasihat tetap hidup untuk sadari. Jika dia coba hal lain, dia akan dieksekusi lebih buruk dari pendahulunya. Gertakan itu untungnya berhasil. Memungkinkan penyihir hitam lanjut ke misi utamanya mencari penyihir putih secepat mungkin. Tak peduli seburuk apa hidupnya, dia harus kembali ke bumi entah bagaimana. Tak peduli seberapa keras nasib memukulinya turun, dia harus kembali ke ibunya, yang selalu menghiburnya. Dia memberinya kekuatan untuk maju, dan adalah harta terbesar hidupnya. Dia pasti akan bertemu dengannya lagi. Kyo bertanya-tanya apakah orang lain bisa lihat jendela sistem, tapi Groot konfirmasi tak bisa. Dengan info ini, dia lanjut tanya tentang penyihir putih. Namun, sekadar sebut nama itu membuat merinding semua makhluk hidup di dekatnya. Goblin itu menggeram dan menyebutnya sampah paling hina di dunia. Melewatkan hinaan gamblang, Kyo berterima kasih dan bertanya-tanya jenis sihir apa yang digunakannya. Dia memanipulasi sihir multidimensi yang menciptakan pusaran untuk melempar mereka ke dunia berbeda. Bahkan, ribuan anak buahnya sudah dihapus teknik itu. Sihir multidimensi membuktikan dia satu-satunya yang bisa mengirimnya pulang. Pendatang dari dunia lain memeriksa apakah bisa pakai sihir serupa, tapi sama sekali tak cocok dengan atribut hitamnya. Dengan kata lain, dia tak punya pilihan selain minta bantuan. Sayangnya, penyihir putih adalah musuh bebuyutannya yang pilih mati daripada pernah bantu dia. Itu wajar saja, meskipun dia seharusnya bisa dapat bantuan dari berkat Gabriel. Memeriksa info tambahan Ultimate Karma, dia lihat probabilitas memenuhi keinginannya meningkat sebanding poin keberuntungannya. Artinya dia bisa capai tujuannya dengan mengumpul poin dari perbuatan baik. Setelah selamatkan nyawa Groot 2 kali, dia seharusnya dapat 200 poin sudah. Dia lanjut lihat untuk konfirmasi, tapi terkejut poinnya masih 0. Bertanya-tanya apakah bug sistem. Dia gali lebih dalam dan terkejut temuan itu. Status karmanya dikutuk abadi dan dia catat rekor puncak kemalangan. Lebih buruk lagi, keberuntungannya disegel dan tak bisa lewati 0. Saat mulai bertanya-tanya apa selanjutnya, jendela lain muncul dengan quest baru. Untuk angkat kutukan dan buka keberuntungannya, dia harus lakukan perbuatan baik spesial. Kyo tinggalkan kastil dengan Groot di sisinya. Dengan nilai keberuntungannya disegel rapat di 0 poin, dia harus cari cara selesaikan misi dan pecah kutukan dulu. Katanya begitu, dia bahkan tak tahu apa perbuatan baik spesial itu. Tampaknya menjaga penasihatnya hidup tak cukup. Tapi dia takkan menyerah. Mengumpul poin di seluruh kastil juga tak mudah. Sekali waktu, dia hentikan pemenggalan penjahat terkenal di dunia mereka, bahkan perintahkan bebaskannya di depan seluruh kerumunan. Beberapa protes, kecewa pada Tuan karena sudah lama tunggu eksekusi. Groot membela tindakannya. Bilang pembunuh berantai itu akan lakukan lebih banyak kejahatan jika dibebaskan. Sebelum info meresap, goblin-goblin itu dukung perintah, yang picu pembantaian langsung warga di penonton. Kyo tak bisa kumpul keberuntungan di sana, jadi dia harus cari cara lain lakukan perbuatan baik spesial. Dia harus beritahu ibunya bahwa dia masih hidup. Groot tampak gelisah, punya firasat buruk soal menyusup ke wilayah barat. Dia pertanyakan rencana mereka. Tambah bahwa mereka bahkan tak tahu kapan prajurit mungkin serang, karena tak bisa dihindari. Dia bilang mereka harus lakukan saja. Tak lama, mereka capai desa dekat kastil, yang katanya rumah penyihir putih tertentu. Pengguna sihir multidimensi adalah anggota kultus Ordo tak bersalah yang dipimpin penyihir putih. Yang di Ordo adalah murid-muridnya, tapi mereka bisa suap satu yang diusir. Untungnya, yang di desa seharusnya ambil pekerjaan itu. Tyrion diusir setelah dapat uang dengan membuat tontonan sihir multidimensi. Ini juga beri dia nama TR yang tamak. Semua nyaman bagi penyihir hitam yang dikenal sangat kaya sebagai penguasa kerajaannya sendiri. Saat masuk kota kecil, mereka lihat anak laki-laki kecil jongkok di sumur. Groot lihat manusia muda jantan itu sendirian dan tak berdaya dan putuskan habisi dia untuk tuan tercintanya. Kyo hentikan dan bilang dia punya ide lebih baik. Kyo mendekati anak itu dan tanya apa yang dilakukannya di sana tanpa orang tua. Sayangnya, ayahnya terlilit utang dalam dengan penyihir dan dia harus bantu bayar. Dia konfirmasi penyihir itu adalah Tyrion yang tamak, yang seharusnya adakan pertunjukan biasanya untuk semua di kedai. Tuan siap menuju ke sana segera, tapi penasihatnya masih niat potong manusia itu dan sajikan seperti sashimi. Kejutannya, Kyo beri anak itu 1 koin emas. Matanya berbinar penuh harap. Berbeda dengan penyihir hitam, yang kecewa karena itu tak cukup untuk misinya. Di sisi lain, Groot protes ide beri koin emas pada manusia. Jadi tuannya tambah 2 kali lipat dan beri seluruh kantong. Meskipun ini picu berbagai reaksi, Kyo hanya peduli betapa itu masih tak cukup selesaikan misinya. Bertanya-tanya mengapa seseorang begitu ditakuti lakukan hal begitu tak biasa. Dia lihat anak itu berseri dan anggap Tuan Gelap sebagai pahlawannya. Ide muncul di kepalanya dan dia salah yakin bahwa Kyo berniat jadikan dia penerusnya. Untuk dekati pahlawannya, anak itu akan lakukan tak terhitung kekejaman dan akhirnya jadi sekutu mereka untuk kuasai tanah selatan.
Meskipun jauh dari tujuan sebenarnya, itu cukup redakan hati goblin itu. Di dalam kedai adalah pemandangan biasa orang nikmati minuman. Tyrion tak ada di tengah kerumunan, tapi ada hal lain yang tangkap perhatian mereka. Semua tatap dan diam saat satu cermin di tengah ruangan mulai bersinar. Groot peringatkan tuannya karena itu sihir multidimensi sedang bekerja. Siaran langsung makhluk-makhluk ungkapkan cinta mereka diputar di depan semua. Saat mereka capai klimaks, makhluk tentakel hentikan dengan permintaan dan tiba-tiba tarik tentakel dari wajahnya. Dia minta kekasihnya bawa itu bersamanya. Dia bingung dan hendak jawab. Saat layar mati tiba-tiba, siaran berakhir. Terpotong di bagian terbaik, penonton bertanya-tanya dengan gila apa yang terjadi selanjutnya. Untuk restart koneksi dan akses apa yang terjadi, mereka harus masukkan koin emas. Penonton Afid memaksa keras bahwa giliran orang lain bayar biaya. Namun, dia bantah bahwa dia sudah habiskan semua tabungannya di sana dan ingin tonton yang lain. Ketegangan dan suara mereka naik saat Kyo diam-diam berjalan pelan ke alat itu dan masukkan koin sebelum ada yang protes. Menerima pembayarannya, itu lepaskan cahaya membutakan dan instruksikan dia letakkan tangan serta pikirkan tempat yang ingin dia mati. Itu seperti remote control. Pertengkaran ganti dengan sukacita saat mereka lihat mesin menyala. Berlawanan harapan mereka, pria berjubah pilih amati apa yang terjadi di bumi. Dia tak yakin persis bagaimana kerjanya, tapi dia pikirkan kuat orang yang ingin dilihatnya. Matanya melebar kaget saat gambar ibunya muncul. Tak peduli orang di sekitar, dia panggil dia dan coba tembus layar. Mereka semua tonton dia berjalan di hujan dan lewati tetangga untuk tukar salam kosong dan tak berguna. Tak mungkin tak kasihan karena baru sebulan sejak putranya meninggal. Ibu malang itu masih belum pulih. Mengemudi mobilnya dengan satu tangkai bunga putih, dia menuju tempat peristirahatan Kyo dan berdiri sendirian dalam diam sambil tatap foto pemakaman anaknya yang mati. Setelah letakkan bunga, dia pergi rejoin masyarakat, tugas mustahil bagi orang tua yang baru kehilangan anak. Dia jatuh berlutut di tengah jalan, tak bisa hentikan isak meskipun hujan reda. Duka untuk putranya tak terbayangkan, dan yang dipikirkannya setiap hari adalah betapa dia merindukannya. Bagaimana dia hidup tanpanya? Di kedai, semua pria tonton adegan itu dengan wajah tak senang dan segera jatuh menangis atas momen memilukan. Bahkan Groot tak tahan menangis. Sadari tuannya, dia tanya apakah air mata itu bagian kekuatannya, tapi terkejut saat Kyo tiba-tiba jatuh ke lantai. Dia tak bisa terima apa yang terjadi pada ibunya. Dia akhirnya pahami rasa sakit yang disebabkannya, dan hasil menyakitkan kematiannya di bumi. Kyo tolak terima betapa tidak adil dunia padanya. Lebih lagi, dia tolak biarkan ibunya menangis begitu. Dia hantam cermin, putus asa ingin didengar dari sisi lain. Groot suruh mundur karena sihir multidimensi mungkin hancurkan dia. Tapi yang dipedulikannya hanya capai orang yang paling dicintainya. Sebagai respons, alat itu aktifkan ukuran keselamatan dan kirim gelombang kejut sihir mengalir seluruh tubuhnya. Meskipun begitu, dia tahan dengan segala yang dimilikinya, teguhkan tekadnya capai tujuannya. Dia masih hidup, dan dia harus beritahu dia. Karenanya, dia pakai sihirnya sendiri untuk dorong tembus kejut dan cermin. Akhirnya, jeritannya capai telinga ibunya. Dia berbalik dan terpana lihat cahaya membutakan mantra, lebih lagi saat gambar putranya muncul. Tanya apakah dia bisa lihat dia. Dia tak percaya itu benar-benar dia. Tak cukup waktu jelaskan apa yang terjadi, jadi dia hanya minta dia tunggu dan dia akan kembali padanya. Ibu masih menangis, tapi kesedihannya kini tersenyum penuh harap. Bersama, mereka sepakat bertemu lagi segera. Sayangnya, Kyo habiskan semua kekuatan sihirnya dan tak bisa pertahankan koneksi lagi. Sistem muncul, beri dia perbuatan baik spesial, Mother Eslaf. Dia berhasil lakukan dan selesaikan misi. Dengan akhiri sumber air mata orang tuanya, dia berhasil angkat segel. Kutukan abadinya kini ubah dia jadi yang dikutuk. Poin keberuntungan dari karma yang diberikan Gabriel, yang sebelumnya dinonaktifkan sementara, kini bisa digunakan sesuai kehendaknya, meskipun hanya untuk waktu singkat. Mengakumulasi perbuatan baik seharusnya melipat gandakan keberuntungannya. Sebelum dia bisa memikirkannya lebih jauh, para pria dari tadi melanjutkan pertengkaran mereka soal pertunjukan itu. Salah satu tak punya apa-apa lagi dan menggunakan kakinya yang telanjang setelah menjual sepatunya untuk menendang orang lain menjauh. Begitu saja, perkelahian besar menyebar ke seluruh bar. Semua hanya karena mereka ingin menonton pertunjukan. Bahkan, mereka tampak rela membuang segalanya demi itu. Groot mendesak tuannya untuk pergi sebelum sihir multidimensi membuat semua orang gila. Namun, segelas bir menghantam kepalanya dan tumpah ke seluruh pakaiannya. Sisa kesabarannya memudar dengan cepat. Dan dia menurunkan tudungnya untuk mengutuk serta membunuh manusia-manusia sialan itu. Entah mengapa, Kyo mencium bau kepalanya. Aroma bir itu aneh, tapi dia yakin pernah menemuinya sebelumnya. Dalam ingatan penyihir hitam, dia pernah membuat ramuan serupa, elisir adiktif. Dia bergerak memeriksa tong-tong bir dan memanggil penasihatnya untuk ikut. Ada sesuatu yang salah dengan kedai itu, sesuatu yang kemungkinan disembunyikan di dekatnya. Seperti dugaan,
dia menemukan botol berisi cairan biru aneh yang menempel pada wadah bir. Dia mengonfirmasi kecurigaannya begitu melepaskannya dan melihat isinya. Itu elisir adiktif, tak jauh berbeda dengan yang pernah dibuatnya. Tyrion mencampur alkohol dengan itu agar semua orang ketergantungan pada sihirnya dan menguras uang mereka. Ini kemungkinan yang terjadi pada anak di dekat sumur, yang ayahnya mungkin menghabiskan seluruh uang keluarga di sana. Saat itu para pria gaduh tadi memanggil orang asing yang aneh dan pendek. Karena merekalah yang memulai siaran terakhir. Mereka pasti punya uang untuk dibelanjakan. Dan kini mereka dipaksa menggunakannya untuk pertunjukan tak berguna itu. Agresi mereka memicu Groot berdiri menghadapi ancaman terhadap tuannya. Untungnya, Kyo menghentikannya sebelum dia membunuh semua orang di ruangan itu, mengatakan dia tahu cara menyelamatkan semua orang. Dalam pikiran penyihir hitam terdapat ingatan jelas tentang penawar elisir itu. Semua rumus dan bahan yang diperlukan terukir di suatu tempat. Dia menemukannya dengan cepat dan segera mereplikasi mantra yang bisa membebaskan para korban. Dia pertama-tama melemparkannya ke semua orang di kedai. Kejelasan aneh tiba-tiba menyapu ruangan dan pikiran setiap tamu menjadi jernih, membuat mereka teringat keluarga mereka. Berlanjut, lingkaran sihir besar muncul di atas desa, dan penawar dilemparkan ke semua orang lain yang mungkin terpengaruh. Ada beberapa yang bertengkar di rumah, karena seorang suami ingin menjual semua barang mereka untuk menonton pertandingan sepak bola acak di bar. Terkena mantra, dia sadar apa yang dilakukannya dan meminta maaf pada anak cantiknya, karena sempat kehilangan akal sejenak. Begitu saja, desa itu menjadi damai. Sepenuhnya dimurnikan dari elisir yang merusak penduduknya. Groot memandang sekeliling dengan bingung, tak mengerti mengapa semua orang jadi jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Sihir tuannya telah menghilangkan seluruh agresi di tubuh mereka. Dia menganggap itu hukuman terbaik, karena tak satu pun dari mereka akan pernah merasakan lagi kegembiraan pertempuran. Mereka yang dulu seperti singa gagah kini, menjadi tak berdaya seperti cacing. Seperti biasa, dia yakin keganasan tuannya tak tertandingi di dunia ini. Sementara itu, Kyo sibuk karena memurnikan desa memberinya jumlah poin keberuntungan yang sangat besar yang terus mengalir tanpa henti. Itu sempurna dan berjalan sesuai rencananya. Dengan keberuntungan mendekati 240.000, dia akhirnya bisa mendapatkan apa yang paling diinginkannya menggunakan sihir multidimensi. Namun, dinding kedai tiba-tiba meledak. Semua orang menoleh ke arah asap, tapi tak terlalu terganggu karena itu hanya Tira, yang sudah mereka kenal. Penyihir yang diusir itu maju, dan menuntut tahu siapa yang mencoba merusak bisnisnya. Orang asing itu bertemu Tira untuk pertama kalinya dan terkejut menemukan bahwa dia sebenarnya perempuan. Dia mengonfirmasi kecurigaannya yang buruk dan melihat bahwa semua elisir telah menguap dari bir. Pelaku di balik pemurnian massal itu dicari dari kerumunan, tapi pelanggan tetap semua menyangkal melakukan apapun pada minuman. Karena itu, dia mengalihkan perhatiannya kedua orang itu, pria aneh dan bocah itu, karena dia tak pernah melihat mereka di sana sebelumnya. Sebelum mereka bisa menjawab, dia menemukan botol-botol yang pernah terhubung ke tong terbalik di lantai. Kyo dituduh sebagai anggota Ordo yang kini datang mengejarnya juga. Menyuruhnya ingat kata-katanya. Dia bersumpah takkan pernah menyerah pada sampah seperti mereka dan memanggil lingkaran sihir membara di bawah kakinya. Penyihir hitam mengutuk semuanya. Lingkaran api dan kekuatannya sangat jelas dalam ingatannya. Karena tak ada waktu untuk berpikir, dia membiarkan naluri dan instingnya menggerakkan tubuhnya, yang entah mengapa melempar koin emas ke suatu tempat di sisinya. Dia membeku, sepenuhnya bingung dengan hasil intuisinya. Tyrion sepenuhnya berkomitmen membunuhnya di tempat dan ledakan besar dari bawahnya membuktikannya saat menelannya utuh. Ultimate karmanya aktif, memberinya 3 menit keberuntungan murni. Koin yang ditembakkannya tadi menghantam pipa air yang dengan keberuntungan ajaib pecah, dan memadamkan semua api yang menyelimutinya. Tak satu pun dari kedua penyihir itu bisa percaya apa yang baru terjadi, tapi itu terlalu dekat untuk nyaman. Kyo bertanya-tanya apakah dia tanpa sadar memicu mantra, seperti saat menyelamatkan Groot di kastil. Tapi yang terjadi sekarang tak terasa sama sekali. Dia hanya melempar koin. Melihatnya tersangkut di pipa, dia akhirnya paham cara kerjanya. Sementara itu, goblin itu tak selamat dari api dan tak punya pilihan selain melepas jubah yang menutupi identitasnya. Sayangnya, ini mengungkap sifat aslinya pada semua manusia di sekitar. Setelah jeda canggung, kenyataan bahwa ada monster di sana meresap, dan manusia-manusia itu menyerbu untuk membunuh musuh bebuyutan mereka. Kyo menempatkan dirinya di antara mereka dan menyuruh penasihatnya mundur. Dia juga melepas jubahnya. Tapi bukannya kemarahan dan kekerasan, ketakutan memenuhi hati manusia saat mereka sadar berada di hadapan penyihir hitam yang terkenal itu. Satu persatu dari mereka lari, kecuali anggota Ordo yang diusir. Entah mengapa, Tira tersenyum saat menyapa musuh besar itu sendiri. Hadiah atas kepalanya bernilai 100 miliar koin emas. Tapi dari yang didengarnya, dia begitu lemah sebagai makhluk tak bernoda hingga penyihir putih memalingkan muka darinya dalam malu. Jika dia mempertaruhkan segalanya, dia mungkin bisa mengalahkannya dan menjadi orang terkaya di akhir semua itu. Sayangnya, Kyo belum menguasai kekuatannya dan akan mati jika bertarung langsung. Jadi, dia harus bertaruh segalanya pada keberuntungan sekali lagi.
Dia memuji dan mengagumi lawan di depannya, tapi menambahkan bahwa dia mungkin kurang cukup fokus. Api yang dilepaskannya tadi telah menyambar jejak alkohol yang mengarah ke sisa tong-tong. Saat dia menyadarinya terlambat, Kyo sudah mundur ke tempat aman dengan Groot di pelukannya. Dia bergerak hanya berdasarkan naluri murni, yang mendesaknya melompat keluar dari jendela terdekat yang terbuka. Mereka bertemu udara malam dingin sambil terjun ke tanah. Saat api terus merambat, keduanya mendarat di dalam tangki logam dan mengunci diri dalam keselamatan. Hanya 1 detik kemudian, seluruh kedai terjebak dalam ledakan besar, menghancurkan segalanya kecuali tangki tempat mereka bersembunyi. Kini yang tersisa hanyalah melarikan diri di bawah lindungan asap. Mereka berjalan melewati sisa-sisa kedai yang masih terbakar, sementara Groot melompat-lompat gembira memikirkan manusia-manusia yang dipanggang enak. Namun, pertempuran belum selesai karena Tira muncul dan memanggil penyihir hitam, mengatakan masih 100 tahun terlalu dini baginya untuk mengalahkannya. Dia melihat jendela sistemnya dan melihat keberuntungannya masih tersisa 1 menit. Artinya dia harus bergerak sekarang jika ingin entah bagaimana mengalahkan musuh. Dengan itu, dia mengejeknya, menyatakan bahwa dia bahkan tak perlu menggunakan kekuatannya untuk menang, dan bertanya apakah dia benar-benar berpikir bisa mengalahkannya. Ini memprovokasi dia seperti yang diharapkan. Penyihir putih yang tamak melepaskan semburan api, tak mau diremehkan. Dia hampir hangus jadi abu, tapi Kyo tersandung batu dan menghindar pukulan dengan jatuh ke tanah. Belum selesai, dia memanggil lingkaran sihir lain di bawahnya, dan beberapa lagi dari area sekitar. Tak ada jalan keluar sekarang, karena dia bertekad menggunakan segalanya untuk mengakhirinya. Untungnya, tersisa 5 detik pada keberuntungan ajaibnya. Pada momen terakhir, tepat saat dia akan dibakar habis, semburan minyak mengirimnya melayang tinggi ke langit, menjauh dari api. Dia tak percaya, tapi dia menghindar semua serangannya. Warga di dekat melihatnya dan menyimpulkan bahwa ledakan kedai menyebabkan minyak menyembur dari dalam tanah. Setelah menghabiskan seluruh kekuatannya, Tira jatuh berlutut tak berdaya. Kalah, dia bahkan tak bisa bergerak lagi, dan bertanya-tanya apakah ini benar-benar tempat dia akan mati. Kejutannya, api menghilang. Groot memanggil tuannya, mengatakan masih terlalu dini dan dia belum cukup matang. Mereka tak mengerti, tapi Kyo mendekat dan berlutut di samping musuhnya, berjanji tak berniat meninggalkannya di sana. Saat memandang wajahnya yang lemah, ingatan menyerbu pikirannya. Di antara ingatan penyihir hitam, dia melihat pemilik tubuh asli runtuh di tengah kapel yang terbakar. Dalam air mata, dia memeluk tubuh tak bernyawa seorang wanita di tengah panas dan kehancuran. Dia menjerit dalam penderitaan dan duka, menolak menerima bahwa dia baru saja mati di pelukannya. Tira tersipu karena begitu dekat dipeluk. Saat Kyo memikirkan wanita yang mati di pelukan penyihir hitam, yang ada di pelukannya tiba-tiba condong dan mencium bibirnya. Terkejut oleh tindakan tak terduga, dia memerah dan melompat mundur, bertanya apa yang dia lakukan. Dia meminta maaf dan bilang mengira itu yang diinginkannya. Merasa itu salahnya, dia memalingkan kepala dan menjelaskan bahwa dia hanya tenggelam dalam pikiran. Bagaimanapun, gadis itu bersedia melakukan apa saja yang diminta jika dia menyelamatkan nyawanya. Penyihir hitam meyakinkan bahwa dia tak berniat membunuhnya. Dia mengulurkan tangan dan meminta dia mengikutinya. Kebetulan dia sedang membutuhkan kekuatannya. Meskipun bingung, dia mengambil tangannya dan berjalan bersamanya. Sementara itu, Groot berdiri membeku, mulut ternganga, tak mampu memahami apa yang terjadi di depannya. Satu pemeriksaan jendela memberitahu Kyo bahwa semua bonus keberuntungannya telah habis, dan kekuatannya telah hilang. Kini, poin keberuntungannya kembali ke 0. Dia bisa melepaskan kekuatan tadi karena hubungannya dengan ibunya, tapi hanya sementara. Kemungkinan karena status kutukannya, yang seharusnya punya quest untuk memperbaikinya. Melihatnya, dia terkejut melihat Teb yang mengatakan dia telah melakukan terlalu banyak kekejaman, tapi dia tak bisa menyelidikinya lebih jauh karena mereka sudah sampai di kediaman Tira. Dia bilang agak sempit meskipun di dalamnya benar-benar luas dan mewah. Saat Groot berbinar melihat emas, Kyo bertanya apakah itu dibeli dengan uang penduduk desa. Jadi dia meyakinkan bahwa setidaknya rumah megah ini diwariskan dari orang tuanya. Bau kebohongan. Melewatinya, dia langsung bilang bahwa dia membutuhkan sihir multidimensinya, khususnya untuk pergi ke planet lain. Pernyataan itu membuatnya menyebutnya gila. Tapi dia bahkan tak sempat jauh sebelum menemukan bilah goblin dekat wajahnya. Disuruh hati-hati bicara, dia hanya menjelaskan bahwa dia terlalu lemah, karena permintaannya membutuhkan level mana yang luar biasa. Hanya penyihir putih yang mampu melakukan itu. Dengan kekuatannya sekarang, satu-satunya yang bisa dilakukannya adalah melihat kondisi dunia lain. Sayangnya, kembali ke dunianya tak akan semudah itu. Dia tersenyum pada dirinya sendiri, merasa beruntung karena dia penyihir hitam yang sangat kuat yang pasti akan meningkat jika diajari dasar-dasarnya. Karena itu, dia menyuruhnya bertindak sebagai guru sihirnya dan menyampaikan segala yang diketahuinya. Permintaan konyol itu membuatnya bertanya apakah dia idiot yang kehilangan akal. Tapi tatapan Groot mengubahnya menjadi pertanyaan sopan tentang permintaan aneh itu. Goblin itu bilang tuannya sedang menguji pengetahuannya, dan gagal akan membuatnya dimakan api tanpa ampun. Memahami situasi,
dia berbagi bahwa dia jujur tak bisa mengajarinya hanya karena dia penyihir hitam. Bahkan jika dia penyihir hitam yang agung dan maha kuasa, ada dua jenis sihir berlawanan di dunia, sihir putih dan sihir hitam. Semakin seorang penyihir menguasai satu sisi, semakin tak bisa digunakan sisi lainnya. Dengan kata lain, Tuan Sihir Hitam dan musuh bebuyutan penyihir putih tak bisa mempelajari teknik itu. Lagi pula, sihir multidimensi adalah puncak dari mantra sihir putih. Bagi seseorang yang telah menguasai sisi lain koin itu, kekuatan itu adalah yang paling tidak cocok, hampir seperti menyuruh hiu mendaki gunung. Percakapan mereka terganggu oleh suara keras dari dekat, mendorong ketiganya bergegas ke jendela dan melihat. Di sana mereka melihat penduduk desa bersenjatakan obor dan garpu rumput untuk menghukum musuh mereka. Lebih buruk lagi, mereka membawa prajurit untuk mendukung tujuan mereka. Tira membenarkan dan bilang itu ordo tak bernoda. Mereka semua mundur membentuk jalan. Berjalan di sepanjangnya, itu penyihir putih yang kehadirannya saja membuat merinding tulang punggung musuh-musuhnya. Semua sudah berakhir. Kyo tak membayangkan musuh terbesarnya akan datang begitu cepat. Karena dia bukan lawan yang bisa dilawan, dia tak punya pilihan selain lari sekarang, tapi tak tanpa Tira. Sayangnya, dia tak bisa begitu saja pergi dan meninggalkan istananya beserta semua uangnya. Dia tak peduli dan menariknya pergi. Sebelum mereka sampai, Tuan Monster memanggil lingkaran sihir untuk membawa mereka semua kembali ke rumah. Mereka menghilang seketika, meninggalkan hanya jejak lingkaran untuk ditemukan penduduk desa. Mereka terlambat. Kembali di kastil gelap, sekelompok pengikut berkumpul di sekitar lingkaran yang familiar dan bernyanyi agar ruang melengkung dan gerbang terbuka. Kyo dan yang lain muncul di tengah, dan dia senang melihat mereka selamat kembali ke bentengnya. Beruntung dia sudah menyiapkan rute pelarian darurat sebelumnya, khususnya dengan sihir transfer yang dibantu Groot. Saat dia akhirnya mulai menghargai sihir hitam, dia melihat pengikut di sekitarnya jatuh satu persatu ke tanah, hingga tak ada yang tersisa berdiri. Saat dia bertanya apa yang terjadi, goblin itu hanya menjelaskan bahwa mereka adalah mayat-mayat yang dikorbankan untuk sihir transfer. Tubuh mereka tergeletak hancur di sana. Groot bangga dengan sihir teleportasi, salah satu mantra terkuat di dunia goblin. Kyo marah karena tak diberitahu, tapi penasihat menganggap itu detail kecil dan tak relevan. Yang tak diketahuinya adalah bagaimana detail kecil itu kini memenuhi tuannya dengan tindakan buruk yang menambah karmanya. Dalam kilas balik, jalan kota yang ramai dipenuhi pedagang dan warga yang menjalani hari mereka. Di dalam toko, seorang wanita muda, Silva, yang kelak menjadi penyihir, menyapu lantai dengan tenang dikelilingi barang dagangan dan tembikar yang ditumpuk. Terkejut, dia tak sengaja menabrak kendi tanah liat besar saat keseimbangannya tergelincir, jatuh ke tanah dan pecah berkeping-keping. Bosnya berteriak marah, menuduhnya memecahkannya lagi saat dia meminta maaf. Silva mundur saat dia berteriak bahwa dia benar-benar tak berguna. Bos itu dengan kasar melemparkannya keluar toko dan menyuruhnya menghilang dari pandangannya. Marah, dia memperingatkan agar tak pernah kembali. Silva ambruk di luar, meraih lemah saat air mata menggenang di matanya hingga pintu toko ditutup keras di depannya, memutusnya sepenuhnya. Silva berjalan di jalan dengan kepala tertunduk saat orang-orang di sekitarnya berbisik dan menatap. Warga desa bergumam tentangnya, menyebutnya terkutuk dan memperingatkan yang lain menjauh. Dia duduk sendirian di tanah, diabaikan saat orang lewat tanpa menolong. Malam tiba dan Silva meringkuk di tiang kayu saat hujan deras mengguyurnya. Lelah dan basah kuyup, dia terbaring tak bergerak di lantai batu dingin. Dalam tidurnya, dia gemetar seolah terjebak mimpi buruk menyakitkan. Tiba-tiba, cahaya hijau aneh muncul di dekatnya dan berdenyut lembut dalam kegelapan. Silva membuka mata saat bola hijau bercahaya berbicara langsung padanya dan memintanya memakannya. Bola itu meyakinkan bahwa segalanya akan baik-baik saja jika dia menerimanya. Kini, Kyo berdiri di luar jendela saat matahari terbenam dan mengemas tasnya. Layar sistemnya muncul di depannya, menjelaskan bahwa untuk setiap perbuatan baik, dia mendapat 100 poin keberuntungan, tapi efeknya sementara. Menyadari ini sistem Ultimate Karma dan akhirnya paham cara kerjanya. Dia mengakui itu perjuangan, tapi dia berhasil menumpuk beberapa perbuatan baik di kerajaan terkutuk ini. Mengingat bagaimana dua orc saling bertarung dengan marah, mendorong Kyo bertindak saat matanya menajam. Dia berteriak agar pertarungan berhenti saat energi melonjak di sekitarnya. Kedua orc itu saling tatap saat momen membeku dan kemarahan mereka lenyap. Senjata berat mereka jatuh seketika sementara satu orc meminta maaf dan memanggil yang lain saudaranya. Yang lain menjawab lembut, menyatakan kasih sayang mereka satu sama lain. Sistem Kyo memberitahu dan mengonfirmasi bahwa dia mendapat 100 poin keberuntungan untuk perbuatan baik. Dalam beberapa minggu, dia berhasil menaikkan keberuntungannya sedikit saja dalam beberapa minggu, tapi karena statusnya sekarang yang terkutuk, dia tak bisa menerima manfaatnya. Dia mengaktifkan Ultimate Karma mengetahui itu satu-satunya cara melepaskan keberuntungan yang terkumpul. Dia memutuskan menghabiskan semua poin keberuntungan yang tersimpan sekaligus, dan menjadi beruntung selama durasi poin yang dihabiskan. Dia lalu tahu bahwa keberuntungan itu bertahan hingga poin kembali ke nol. Sebelum pertarungan berakhir,
dia memurnikan desa dan menyelamatkan lebih dari 200.000 poin keberuntungan nyawa. Pada saat itu, dia mengaktifkan Ultimate Karma secara insting tanpa keputusan sadar. Selama 3 menit, dia berada dalam keadaan keberuntungan mutlak tak terbatas. Berkat keberuntungan itu, dia mengalahkan Tira dengan mudah tanpa menerima kerusakan apapun. Kyo menyadari bahwa jika dia melakukan perbuatan baik yang memengaruhi jutaan orang, kekuatan sistem akan meningkat tanpa batas. Menggenggam tinjunya, dia menguatkan tekadnya dengan senyum percaya diri dan keyakinan. Dia menyatakan bahwa dengan kekuatan ini, dia akhirnya akan bisa kembali ke bumi. Tanpa ragu, dia mendorong pintu besar dan memanggil Groot bertanya apakah semuanya sudah siap. Saat melangkah maju, Groot menyiapkan tunggangan dan diserahkan pada Kyo saat persiapan selesai. Dia berjalan masuk ke gerbang dan memulai perjalanan berikutnya. Tira memberkatinya, mendoakan keberuntungan pada Kyo, sementara Groot mendesak semua bergerak segera. Berkuda melewati kota saat matahari terbenam, petualangan baru Kyo resmi dimulai di tepi kerajaan untuk menyelesaikan perbuatan baik besar. Groot mengonfirmasi target misi mereka tanpa ragu setelah Kyo bertanya. Sementara itu, sosok hijau bercahaya Silva terungkap sebagai sumber penyakit paling mematikan di dunia. Kyo setuju dan menyuruh Groot memimpin jalan. Goblin itu menunjuk ke depan, mengklaim tujuannya tepat di sana. Kyo membeku, bingung apa arti tepat di sini sebenarnya. Groot dengan bangga mengungkap rumah kecil, mengatakan Silva tinggal di sana. Kyo meledak tak percaya, berteriak bahwa Groot bilang dia tinggal di tepi kerajaan. Groot mempelajari peta lagi saat Kyo jelas tak yakin. Goblin itu bergumam bahwa penjelasannya sangat kurang. Dengan marah, Kyo menunjuk bahwa rumah itu hanya 100 meter dari kastil. Keduanya berdiri canggung dekat kuda saat kebenaran meresap. Kesal, Kyo memerintahkan Groot menunggu di kastil. Dia melangkah maju sendirian menuju rumah itu. Berdiri di depan pintu, dia pelan mengucapkan nama Silva, mengetahui bahwa dia salah satu makhluk paling jahat di planet ini. Dia menguatkan diri, berpikir bahwa jika dia bisa memurnikannya, dia bisa menyelamatkan jutaan orang. Dengan ekspresi tegang, dia berdoa agar penawar itu berhasil. Dia tiba-tiba membobol pintu, tapi mundur kaget. Dia ragu dan bertanya apakah dia penyihir yang dicarinya. Silva muncul, tersenyum saat menyapa tuannya. Dia bergegas maju dan memeluknya erat, mengatakan dia akhirnya kembali. Terharu, dia bilang sangat merindukannya. Kyo panik, bersikeras ini bukan seperti yang dipikirkan. Silva dengan gembira menunjukkan spora baru yang disiapkan. Dia bangga memegang spora bercahaya di tangannya. Tertawa, dia melemparkannya dan menyuruhnya lihat betapa bagus mereka terbang. Spora itu meledak keluar, tersebar dengan ganas. Dia menjelaskan telah memperbaikinya menggunakan saran Kyo, membuatnya jauh lebih tahan. Dia santai menyatakan bahwa ini akan memastikan jutaan nyawa lagi hilang tahun ini. Di dekatnya, seorang anak batuk hebat saat spora mulai beraksi. Kyo menyaksikan dengan ngeri saat angka jutaan bergema di pikirannya. Seorang korban ambruk, memperkuat skala bencana. Silva mengklaim dia terhubung dengan setiap spora dan bisa merasakan penderitaan yang mereka sebabkan. Dia dengan bahagia berterima kasih padanya, mengatakan bantuannya membuatnya lebih kuat. Kyo menyadari dia tak memahami kerusakan yang ditimbulkannya. Dia menyerahkan obat padanya, mengatakan dia menyiapkan sesuatu untuk membuatnya lebih kuat lagi. Diam-diam, Kyo mengetahui tentang penyakit itu dan menjelaskan bahwa itu disebabkan oleh kontaminasi yang berpusat pada Silva. Dia percaya bahwa jika dia dimurnikan, semuanya akan berhenti saat dia meminum penawar itu, dengan ceria berterima kasih padanya. Beberapa saat kemudian, dia bilang merasa baik-baik saja dan berjanji akan terus mengisi dunia dengan spora. Kyo panik saat menyadari bahkan dosis maksimum pun tak berpengaruh padanya. Dengan muram dia memutuskan tak punya pilihan selain memeriksa inti korupsi itu. Energi hijau meledak di sekitarnya saat dia mengaktifkan kekuatannya. Dia melihat tak terhitung benang bercahaya menyebar keluar. Menatap jaringan raksasa itu, dia sadar jumlahnya jauh lebih dari 1 juta. Keputusasaan menyelimuti saat dia mengakui korupsi itu terlalu kuat untuk dimurnikan. Dia berbisik memanggil nama Silva. Terkoyak oleh kebenaran. Melihat ke belakang, dia teringat saat dia dengan gembira memberitahu Silva bahwa spora-sporanya akan menyebar ke seluruh benua. Kenangan damai itu berkedip, kontras tajam dengan kini. Silva tersenyum, mengetahui spora itu turun hujan pada pria, wanita, dan anak-anak tanpa pandang bulu. Dia menyatakan tak satu pun yang akan tersisa hidup. Dalam momen brutal tiba-tiba, Scarlet meledak saat Silva ditumbangkan. Sebilah pedang memenuhi adegan sementara Silva menatap ke atas dalam kebingungan terpana. Air mata Kyo mengalir deras di wajahnya dan menyadari ini satu-satunya cara. Silva nyaris tak berdiri dan memanggil Kyo dengan kekuatan yang memudar. Dia memandangnya dengan hati hancur, mencatat bahwa ini satu-satunya cara membebaskannya hingga akhirnya dia mengeluarkan pedangnya. Saat tubuhnya roboh, inti hijau itu terwujud, menggeliat penuh energi ganas dan memanggil Kyo. Entitas terkorupsi itu mempertanyakan niatnya dan campur tangannya. Ia mengakui membunuh inang melemahkannya tapi tak mengakhirinya.
Kyo menyatakan dia tak datang untuk menantangnya melainkan menghancurkannya. Saat mengangkat tangan, dia melepaskan api abadi, membanjiri ruang dengan kekuatan luar biasa. Korupsi itu mundur dengan amarah, menjerit atas keberaniannya. Ia maju ke arah Kyo sambil memperingatkan bahwa dia pasti akan menyesali keputusannya. Dikelilingi output sihir yang semakin cepat, serangan Kyo meledak ke atas, menembus entitas terkorupsi itu. Matanya menajam saat dia menyalurkan kendali mutlak atas mantra itu. Sinar meledak, membentang tak berujung melampaui atmosfer. Petir hijau menyebar di langit. Ledakan bergema di angkasa, menandakan keruntuhan korupsi. Di tempat lain, seorang anak sakit terbaring di tempat tidur saat energi mencapai dunia. Anak itu terbangun kaget saat kekuatan kembali ke tubuhnya. Pesan sistem muncul dan menyatakan, perbuatan baik, memberi poin keberuntungan sementara korban lain juga pulih. Keluarga berkumpul kembali saat orang-orang sadar mereka sembuh, notifikasi keberuntungan bertumpuk cepat di seluruh kota. Planet itu sendiri bercahaya saat perbuatan baik yang terkumpul berlipat ganda. Kyo menatap tak percaya saat angka melonjak tanpa henti. Sistem mengonfirmasi keberuntungannya melebihi 1 miliar, mendorong Kyo menyadari kekuatan ini menjamin kembalinya ke bumi. Dia memeluk Silva dengan lembut, menolak meninggalkan nasibnya. Dia berjanji menyelamatkannya sebelum pulang. Senyum samar terbentuk saat dia menguatkan tekadnya. Dia mengaktifkan Ultimate Karma, menyelimutinya dalam energi ilahi. Sistem mengumumkan keberuntungan maksimum tercapai. Dengan waktu tersisa terbatas, dia mengakui kekuatan yang akhirnya diperolehnya. Sistem mengonfirmasi statusnya sebagai keberuntungan ilahi, menyelimuti keduanya dengan perlindungan. Sementara itu, sinar kolosal meledak ke angkasa sementara UFO terjebak dalam ledakan, membuat pengendaranya menjerit ketakutan. Meteor raksasa menghancurkan UFO di tengah penerbangan, memicu kepanikan alien. Dia sadar meteor itu menuju tabrakan dengan planet. Di tempat lain, penyihir putih menyaksikan peristiwa terungkap. Terungkap bahwa dia sedang bersiap memusnahkan seluruh suku Centaur. Kepanikan menyebar saat penyihir putih tiba sementara para penyintas diperintahkan melarikan diri segera. Centaur ketakutan bahwa penyihir putih berusaha meledakkan mereka ke dimensi lain. Sinar emas dilepaskan, tapi sihirnya dipantulkan dan terkoyak oleh kekuatan meteor. Tabrakan membanjiri sekitar dengan cahaya membutakan. Bencana berakhir dengan dominasi mutlak. Sinar emas melesat melintasi langit, langsung mengarah ke ibu kota. Dampak menghantam kota, bangunan hancur di bawah kekuatan luar biasa. Cahaya membutakan meledak saat serangan merobek tanah. Debu dan puing menelan reruntuhan dalam diam. Kyo menatap kaget, berjuang memproses apa yang baru terjadi. Ekspresinya membeku saat dia merasakan sesuatu yang tak wajar. Dia sadar fenomena itu adalah sihir multidimensi. Saat melihat ibunya di bumi dengan kekuatan sebesar ini, dia yakin bisa menembusnya. Memeluk Silva, dia memohon agar dia tak meninggalkan sisinya dan berjanji menyelamatkannya dengan kekuatan ini. Memanggil ibunya, dia mencapai portal dan berjanji akan segera kembali setelah menyelamatkan Silva. Dia memaksa tubuhnya maju saat energi emas membalasnya. Perlawanan membanjirinya, membuatnya goyah di tengah langkah. Dia berteriak putus asa berusaha menjangkau ibunya melalui penghalang. Ibunya berpaling merasakan sesuatu aneh memanggilnya. Gerbang mulai menutup, memutusnya sepenuhnya. Kyo berjuang menyadari dia tak bisa menembus. Silva meraih wajahnya lemah, memberitahu bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tak bisa diubah. Dia menjelaskan sihir putih tak bisa digunakan Kyo, karena dia penyihir hitam. Bahkan dengan seluruh keberuntungan di dunia, dia bilang yang mati tak bisa dikembalikan. Saat Kyo berlutut di reruntuhan, tangannya gemetar menekan tanah retah. Kyo menangis memeluk Silva, menolak menerima akhir ini. Bentuk spektralnya muncul, membuat Kyo terdiam. Dia mengklaim telah melihat segalanya, termasuk kekuatannya dan takdirnya. Dia memberitahu pilihan menyakitkan tak terhindarkan. Meski hatinya penuh penyesalan, dia harus maju. Dia mengakui tak pernah ingin menyakiti siapapun, mengungkap hanya ingin dicintai. Silva berterima kasih atas segalanya. Saat bentuknya mulai memudar, Kyo menyaksikannya menghilang, tekadnya menguat. Dia memeluknya sekali lagi, tak bisa menyembunyikan wajah dari rasa sakit. Saat dia terbaring damai, Kyo mencatat Silva menyebabkan puluhan juta kematian di planet ini. Dan yang menantinya adalah kegelapan terdalam di neraka. Sistem Kyo muncul dan memberitahu bahwa ultimate karmanya bertahan 1 menit 30 detik. Tiba-tiba, dia bersumpah takkan pernah meninggalkan gadis paling sial di planet ini. Sihir hitam terlarang melonjak saat dia memanggil Arcana kuno, mendorongnya masuk ke Astral Ascension. Melangkah melampaui batas takdir itu sendiri, jiwa Silva yang sendirian melayang di kekosongan merah darah. Terisolasi dan tergantung dalam diam. Kebingungan muncul saat dia sadar. Tak mengenali sekitarnya, dia berbalik, merasakan kehadiran tak terlihat mengawasi dari kegelapan. Mata merah raksasa terbuka, mengungkap jurang dan menegaskan dominasinya. Suara menyatakan jiwanya hampa, terkikis kekosongan tak bisa diperbaiki.
Kaget dan penyangkalan membanjiri saat dia menjelaskan dimanipulasi entitas jahat. Layar penghakiman muncul, menamai Silva sebagai pendosa bertanggung jawab atas tak terhitung kematian. Putusan disampaikan, hukuman abadi, penebusan melalui purgatori. Jurang mengonfirmasi catatan mutlak dan tak bisa banding. Dia dikutuk tak bisa ditebus, nasibnya disegel oleh hukum tak tergoyahkan. Dia dengan putus asa menyangkal tuduhan, bersikeras tak pernah berniat horor itu. Air mata jatuh saat dia sadar hukuman tak bisa dibatalkan dan menyebut putusan tak adil. Jurang dengan dingin mempertanyakan rasa adilnya. Tak tergoyahkan oleh keputusasaannya, mata merah mendekat. Kehadirannya menghancurkan saat memerintahkan dia hapus air matanya. Kebenaran kejam dinyatakan, tak ada yang datang menyelamatkannya dari nasib ini. Mata Silva gemetar saat dia memohon hentikan, ketakutan memegangnya. Petir tiba-tiba meledak saat kekuatan luar biasa turun ke mata merah itu. Tubuhnya bereaksi insting. Tangan familiar memegangnya lembut. Kyo tiba dan memotong kekacauan, mendesak Silva bertahan. Jurang bereaksi dengan amarah, merasakan penyusup di domainnya. Malaikat hitam dipanggil, diperintahkan menangkap pengganggu seketika, merobek kekosongan dengan niat mematikan. Penghalang bercahaya terbentuk, melindungi Silva saat ultimate karma melindungi mereka. Sinar kekuatan besar meledak, memaksa penyerang mundur saat mereka mengejar. Kyo sadar ada lebih banyak dan mereka masih mengejar. Bahaya mendekat cepat. Di tempat lain di purgatori, kehadiran jauh bergerak pada saat yang sama. Seephus melanjutkan hukuman abadinya. Tak sadar distorsi yang terungkap. Siksaannya akhirnya selesai hingga pergelangan kakinya tiba-tiba patah. Peringatan sistem lain mengonfirmasi. Ultimate karma tetap aktif. Detik berdetak mundur. Sisyphus menjerit kaget. Batu besar jatuh menghancurkannya. Tiba-tiba, Kyo melihatnya bergulir turun dan memperhatikan situasi Sisyphus. Batu itu akan menghantam tepi tajam sementara Kyo mendekat dan tak bisa bereaksi. Nilai keberuntungannya melonjak lebih jauh saat hitungan mundur berlanjut. Masa kolosal jatuh ke bawah, memaksa malaikat hitam berhenti. Mereka membeku, terkejut oleh gangguan tak mungkin. Dampak brutal menyusul, menyebarkan mereka sepenuhnya. Namun, Kyo menstabilkan diri, menyatakan semuanya terkendali. Dia mencatat mereka sudah cukup jauh dari purgatori untuk melarikan diri. Keyakinan memenuhi ekspresinya saat bilang mereka hampir sampai. Pintu surga yang megah muncul, memancarkan otoritas ilahi. Malaikat hitam tiba-tiba muncul, senjata menyilang menghalangi jalan. Kyo berhenti tak percaya setelah mereka menyusul. Sementara malaikat hitam memerintahkan dia kembali setelah menembus cangkang neraka mimpi buruk. Serangan membutakan meledak, membanjiri formasi mereka dalam sekejap. Malaikat hitam terlempar, bulu berhamburan saat kehilangan kendali. Kyo menoleh kaget. Bertanya siapa yang bisa melakukan ini. Tiba-tiba, Gabriel turun dari langit, menghalangi jalan di depan dengan cahaya ilahi luar biasa. Dia mendekat tenang dan berjanji menjaga Silva saat memanggil Kyo temannya, meminta dia meninggalkannya sebelum gerbang surga. Kyo menyaksikan diam, merasa lega. Dia meraih gerbang tanpa ragu. Kata surga bergema di pikiran Kyo saat cahaya membanjiri penglihatannya. Dia diam memanggil Silva, mengakui penderitaannya yang lama. Dia bersikeras ada tempat lebih cocok baginya daripada surga. Kyo melesat ke atas, merobek langit menuju gerbang. Akhirnya mencapai gerbang Nirvana. Gabriel berteriak menyuruh Kyo berhenti, memperingatkan Silva tak bisa lewat, mengungkap Nirvana dinyatakan realm khusus hanya untuk jiwa paling murni. Memperingatkan mereka hanya akan menabrak gerbang. Cahaya menguat saat Kyo terus maju meski layar sistem aktif, dan mengungkap ultimate karma terpicu, serta keberuntungannya melonjak melampaui batas. Waktu mulai berdetak mundur saat kekuatannya melonjak tak terkendali. Kyo berbisik nama Silva, tekadnya tak goyah. Dia mempercepat, menyatakan mimpi buruknya berakhir di sini. Gabriel panik, menuduh Kyo mencoba menghancurkannya sepenuhnya, memperingatkan gerbang tak akan terbuka. Menahan dengan kekuatan ilahi. Retakan terbentuk saat tekanan membangun dari dalam gerbang itu sendiri, membekukan Gabriel dalam kaget saat yang mustahil terjadi. Gerbang terbuka dari dalam. Kehadiran emas membutakan muncul, memancarkan ketenangan dan mengungkap Buddha emas yang bertanya apa yang terjadi. Makhluk ilahi itu mencatat bahkan Nirvana sendiri bereaksi, terganggu oleh keributan Kyo saat dia menyerbu maju. Buddha terpana, bingung oleh penyusupan. Bentuk Silva muncul, dibalut cahaya hangat. Matanya melebar saat kesadaran muncul. Dia dengan gembira sadar telah mencapai surga. Dia memanggil Kyo saat ekspresinya melembut. Penuh lega, dia berterima kasih atas segalanya. Saat dia melayang semakin jauh, Gabriel menatap tak percaya, mengakui dia benar-benar berhasil. Buddha dengan marah memanggil Gabriel, bertanya apa yang dilakukan penyihir hitam di real mereka. Tapi dia tenang menjelaskan itu semua kesalahpahaman. Tubuh Kyo mulai memudar saat menyelesaikan tugasnya. Asap mulai menjernih saat dia kembali ke kesadaran dan terbangun di reruntuhan. Terbaring di samping tubuh Silva, Silva terbaring damai,
mata tertutup dan bebas dari penderitaan. Kyo menyaksikannya diam, berharap dia akhirnya menemukan kebahagiaan. Sementara itu, kedamaiannya dikonfirmasi dan berada di dalam nirvana itu sendiri. Silva duduk sendirian di tepi pantai, menggambar simbol di tanah. Seseorang lembut memanggil namanya, teman baru mengajaknya bermain. Dia tersenyum dan menerima ajakan, gembira dengan kehidupan barunya. Gambar terakhirnya tetap menangkap kenangan Kyo dan Groot. Sementara itu, di bumi, garis langit kota tenang menandai hari biasa lain dimulai. Sekunci-kunci diambil, menandakan seseorang akan keluar. Pintu meluncur terbuka, cahaya memenuhi pintu masuk. Tiba-tiba, seorang wanita menyapa Nyonya Curota dengan hangat saat dia berjalan bersama pria di sisinya. Ibu Kyo mendengarkan dalam diam, ekspresinya tak terbaca. Dia membalas sapaan dengan tenang, suaranya lembut. Gadis itu berkomentar Curota tampak lebih bersemangat hari ini, dan bertanya apakah dia akan ke makam putranya untuk menawarkan bunga. Curota dengan sopan menolak saran yang diberikan. Dia menatap langit, yakin putranya masih bisa mendengarnya. Cincin emas terbentuk, menunjukkan kelompok itu tercermin dalam cahayanya. Kyo menyaksikan melalui portal, matanya penuh kerinduan. Dari sisi lain, dia menekan tangan ke penghalang, memisahkan mereka. Tira memperhatikan dia berlama-lama, bertanya-tanya apa yang mengisi pikirannya. Groot memujinya sebagai pikiran terpintar di alam semesta. Yakin Kyo pasti merencanakan sesuatu menakutkan hingga dia sadar sesuatu. Dia memperhatikan Kyo terus menatap wanita dalam portal. Kata ibu bergema saat sesuatu menyentak pikiran Groot. Kyo berbagi bahwa kini dia memimpin seluruh pasukan dan bahkan menguasai kastil besar, mendorong Groot berpikir dia bertukar intelijen militer. Meski segalanya, dia menolak meninggalkan harapan. Groot percaya ibunya yang mengajarinya segalanya. Kyo memintanya menunggu sedikit lagi, berjanji akan segera menjangkaunya. Groot dengan antusias mengumumkan rencana menaklukkan alam semesta. Dia berteriak mendekati Kyo dan memanggil ibunya. Dia bersumpah atas nama klannya sambil memanggil Nyonya Curota ibu. Groot mendedikasikan pedangnya untuknya, menyegel sumpahnya. Tira ragu, tak yakin bagaimana pengabdian seperti itu harus diekspresikan. Sementara itu, Kyo berdiri sendirian di aula luas yang dibingkai jendela menjulang. Waktu berlalu saat dia merenung bulan-bulan dihabiskan di dunia ini. Meski bisa mengawasi ibunya, dia mengakui tak ada jalan kembali ke bumi. Dia teringat apa yang dikatakan Silva, bahwa ada hal-hal di dunia ini tak bisa diubah. Sebagai penyihir hitam, dia tahu jalur tertentu selamanya tertutup baginya. Dia membuka pintu kamarnya hingga matanya menajam dan melihat sesuatu tak terduga. Groot dengan gembira menunjuk Ibu Isa di portal lagi dan memanggilnya ibu. Kyo dengan canggung berterima kasih pada Groot, mengembalikan ketenangannya. Kyo mengingat masa lalu penyihir hitam sebagai mantan anggota Ordo tak bernoda. Seperti Tira, Kyo yakin harus ada cara mengubah dirinya kembali. Dia berjanji pada ibunya bahwa dia akan berhasil. Ekspresinya mengeras saat tekad menggantikan keraguan. Groot menyatakan dia akan datang untuknya apapun biayanya. Kyo memerintahkan Tira menghentikan siaran. Dengan pandangan terakhir, dia mengumumkan sudah waktunya bergerak. Adegan bergeser ke rak-rak ramuan dan bahan penelitian. Kyo dan rekan-rekannya berkumpul kembali di laboratorium. Ledakan sihir tiba-tiba meledak hebat di labu yang dipegang Groot. Kyo mengakui telah mencari setiap sudut laboratorium penyihir hitam. Silva menyela, bertanya sambil memegang buku mantra bertanda tulisan tangan siapa di dalamnya. Dia menjawab tak benar-benar ingat, menggertak bahwa dia punya terlalu banyak penyembah untuk melacaknya. Dia mencatat teks ditulis dalam bahasa iblis kuno, membuat tak satu pun dari mereka bisa memecahkannya. Dia mengenali tulisan itu sebagai karya tak salah lagi dari penyihir kuno, dan menyarankan penulisnya mungkin tahu cara memurnikan sihir hitam. Jarinya menelusuri tepi buku saat dia memeriksanya dengan hati-hati. Halaman terbuka sendiri, mengungkap skrip pada tak dikenal. Kyo memperhatikan tanda tangan didedikasikan untuk Grand Black Mage dengan nama Talchum. Nama itu bergema di pikirannya saat dia mencoba mengingat di mana pernah mendengarnya. Dia tiba-tiba ingat bertemu Talchum dulu, mengidentifikasinya sebagai goblin. Dia bereaksi dan memanggil Groot seketika, bertanya apakah nama Talchum juga mengingatkan sesuatu baginya. Groot bertanya apakah penyihir merujuk pada Mage Talchum. Groot menjelaskan Talchum adalah salah satu goblin terkuat yang hidup. Kyo menyatakan kegembiraannya dan memintanya memimpin ke goblin itu. Groot ragu, mengakui klannya tak akur dengan suku Dragle. Kyo meyakinkan Groot dengan tangan menenangkan di bahunya. Dia berjanji selama mereka bersama, Groot tak akan dalam bahaya. Mereka tiba di tanah selatan suku Dragle. Dikelilingi langit merah darah yang mengancam, seorang goblin meniup tanduk, mengumumkan kedatangan mereka. Kelompok maju saat kehadiran mereka diberitakan keras ke suku. Kyo mengenali tempat itu, mengingat telah berkali-kali ke sini. Dia tetap tenang, meyakinkan diri tak perlu panik. Mage Talchum muncul duduk di tahtanya, memancarkan otoritas. Dia mengakui kedatangan Grand Black Mage. Talchum menyambutnya, menyatakan, selalu menyenangkan melihatnya.
Talchum mengamati pendamping baru yang menyertai penyihir hitam. Dia menunjuk salah satunya penyihir putih. Talchum berkomentar tentang setengah goblin, mencatat makhluk seperti itu cocok untuk pekerjaan rendah. Dia bertanya apa yang membawa penyihir hitam ke sini tiba-tiba. Kyo menyatakan mencari pengetahuan Talchum dan ingin membersihkan elemen sihir hitam. Talchum menganggap permintaan itu menarik, tapi mempertanyakan mengapa penyihir menginginkan hal itu. Kyo merenung bahwa menjelaskan semuanya butuh cerita panjang. Dia menyatakan untuk mencapai tujuannya, sihir putih harus digunakan. Talchum menjelaskan sihir hitam dan putih tak bisa berdampingan dalam tubuh yang sama. Meski begitu, Talchum menawarkan membuat elisir pemurnian. Dia memperingatkan menyelesaikan elisir butuh bahan sangat langka. Talchum mengungkap bahan yang dibutuhkan adalah tubuh penyihir putih. Talchum dengan tenang memberi isyarat persiapan ramuan dimulai. Dia mempertanyakan apakah tubuh penyihir putih saja benar-benar cukup. Tira membeku saat tangan bersarung tangan terangkat melindunginya. Kyo melangkah maju menyatakan dia penasihatnya dan di bawah otoritasnya. Diusir dari Ordo tak bernoda, dia berjanji segera menyerahkan bahan yang dibutuhkan dan bertanggung jawab pribadi. Talchum tersenyum, tertarik dan menyatakan antisipasi. Langkah bergema saat kelompok mulai bergerak. Kyo memerintahkan Groot mengatur dewan militer segera. Dia menyatakan perburuan telah dimulai. Bentengnya menjulang di bawah langit malam saat persiapan berlangsung. Di balik jendela, Kyo merenung dalam diam. Dia mengakui untuk mempercepat pemurnian, tak ada alternatif. Menerima beban keputusannya, dia bertekad melakukan sesuatu yang tak termaafkan. Kyo berbalik, tekadnya mengeras. Ruang konferensi bercahaya saat pejabat berkumpul. Kyo menyapa Dewan Militer dan memulai rapat secara resmi dengan absensi. Menteri Keuangan, Lindley, diperkenalkan. Menteri Penyiksaan, Snake, muncul dengan senyum mengerikan. Penyihir hitam Draven dinamai, kehadirannya berat penuh ancaman. Tira, Komandan Anti-Ordo tak bernoda, mendengarkan dalam diam. Groot diumumkan sebagai penasihat khusus, berbinar bangga. Kyo tiba-tiba berhenti, menatap kursi kosong. Terungkap bahwa Jenderal Imam Set ditempatkan di Pegunungan Atlas. Dia memimpin pasukan melawan klan Grey Orc yang ganas. Di pegunungan jauh, kekacauan meledak di medan perang. Perintah bergema untuk membantai musuh tanpa ampun. Set membalas mereka tanpa ragu saat memotong brutal. Orc lain maju melalui pembantaian, mata bercahaya saat Set berdiri tenang. Tatapan dinginnya terkunci, penuh niat membunuh. Seorang orc abu-abu mundur ketakutan saat Set mencekiknya, mengutuk orc abu-abu sambil menyatakan jijiknya. Dia bersumpah memusnahkan mereka satu persatu. Set berdiri di atas mayat, mutlak dan tak tergoyahkan. Sementara itu, Groot gemetar saat ketakutan merayap sambil menyaksikan siaran Set. Kembali di aula dewan, Kyo memaksa tersenyum untuk mengembalikan kendali. Dia menyatakan alasan sebenarnya memanggil semua. Agenda sangat penting terungkap saat siaran berlangsung di samping. Kyo mengumumkan pukulan telak terhadap Ordo tak bernoda. Saat Set menyatakan akan melahap jantung orc, deklarasi menghapus Ordo tak bernoda sepenuhnya menyusul. Kyo menamai penyihir putih sebagai target utama. Tiba-tiba, siaran mengguncang ruangan dengan intensitasnya hingga Kyo meminta Tira menghentikan siaran. Snake bertanya apakah target spesifik sudah dipilih. Tira bersiap menggertak, menyembunyikan niat sebenarnya. Dia mengangkat tangan dramatis, menyatakan akhir penyihir putih paling jahat dalam sejarah. Bahkan pejuang berpengalaman dikatakan gemetar hanya mendengar namanya. Lindell setuju, mengakui besarnya ancaman, berbicara tentang pria yang memimpin kekuatan kejahatan itu sendiri. Snake mengakui telah lama membencinya. Kyo merenung dengan dingin tentang penyiksaan, gantungan, dan pembunuhan, mencatat bahwa dosa-dosa target itu keji, bahkan menurut standar iblis. Groot memuji pilihan itu, menyatakan ini momen sempurna untuk akhirnya menghabisi pria itu. Kyo mengonfirmasi nama musuh yang harus mereka kalahkan. Dia terdiam, keringat membentuk saat beban keputusan meresap. Ekspresinya mengeras, keraguan muncul sesaat. Kelompok itu tiba-tiba panik setelah Kyo mengungkap bahwa dia merujuk pada Cornell yang tak kenal ampun. Dia akhirnya mengidentifikasi pria itu, memutuskan hukuman tak terelakkan. Groot bertanya bagaimana menangani milisi yang menjaganya. Dia menyarankan mengerahkan pengawal kerajaan Channel, pasukan bayaran paling ditakuti di barat. Kyo lalu memerintahkan Groot mulai mempersiapkan pasukan. Keputusan final. Mereka akan berperang. Setelah rapat, Kyo berjalan sendirian melalui kastil, tekadnya mengeras di setiap langkah. Dia mengingat latihan tanpa henti selama berminggu-minggu, mempersiapkan konfrontasi tak terhindarkan ini. Dia mencatat Groot telah memobilisasi melalui wilayahnya, mengumpulkan semua iblis yang tak ikut ekspedisi bersama Set, dan persiapan hampir selesai. Groot mengumumkan pasukan sudah siap. Dia menyapa langsung pasukan iblis, memerintahkan kesetiaan mereka. Para iblis mengaum serempak dan membentuk barisan atas perintahnya. Genderang perang menggelegar saat pasukan berbaris.
Tak terhitung iblis maju di bawah panji-panji membara. Sebuah panji bergambar wanita menarik perhatian, mengganggu Kyo. Groot mengungkap dia memesan seniman terbaik kerajaan membuat lambang ibu. Lambang itu dibakar ke kulit para pejuang untuk memicu kebencian dan tekad mereka. Tanda bakar itu dalam, menandai permanen. Seorang iblis menjerit memanggil ibunya. Terbawa ritual, pasukan bernyanyi liar saat panji terangkat. Kyo memaksa senyum aneh, bertanya-tanya apakah dia sudah keterlaluan. Pasukan maju menuju pegunungan jauh saat matahari terbenam. Mereka berbaris ke tanah barat menuju kerajaan Channel si kejam. Seekor kelelawar terbang ke langit di atas pasukan yang berbaris. Ia menyebar dari menara kastil saat malam bergolak, masuk melalui jendela hingga cahaya biru berkedip dari dalam ruangan, berubah menjadi sosok jahat. Cornell memperlihatkan diri dan mengakui penyihir hitam telah membuat pilihannya. Dengan seringai kejam, dia memanggilnya dengan nama, Kyo. Pasukan iblis berkumpul di dalam kerajaan kejam Channel. Medan perang perlahan terbentuk. Iblis bertanduk memeriksa senjata dengan tenang akrab, mempersiapkan pengepungan yang akan datang. Di seluruh perkemahan, iblis bergerak dalam formasi disiplin saat persiapan dipercepat. Kyo berdiri bersama sekutunya, memberi isyarat segalanya berjalan sesuai rencana. Dengan keyakinan tenang, Kyo mengakui rencananya akhirnya dimulai. Sebelum menghadapi Channel langsung, Kyo memastikan keberuntungannya sudah sepenuhnya disiapkan. Beberapa minggu sebelumnya, persiapannya telah digerakkan. Dalam benteng ular dalam, penjara 1000 siksaan menjulang dalam kegelapan. Rantai bergemerincing saat tahanan bergerak. Merasakan sesuatu tak wajar mendekat, Kyo menyusup ke penjara dalam diam, mengamati penderitaan di dalam. Dengan hati-hati menghitung, dia mengonfirmasi asumsinya tentang sistem benar. Dia bertekad membebaskan semua tahanan di sana tanpa ragu. Para tahanan bereaksi tak percaya saat penjara tertutup mulai terbuka. Teriakan meledak saat mereka disuruh melarikan diri sebelum Snake bereaksi. Kekacauan menyebar di penjara saat tawanan berlari menuju kebebasan. Sistem mencatat banjir perbuatan baik saat tahanan dibebaskan. Poin keberuntungan melonjak secara eksponensial, mengonfirmasi taruhan Kyo berhasil. Snake menatap kaget, tak mampu pahami apa yang terjadi saat dia memerintahkan semua kembali. Snake sadar terlambat bahwa sesuatu sangat salah. 100.000 poin keberuntungan diamankan, mendorong Kyo melampaui batas normal. Dengan keunggulan ini, Channel tak lagi punya kesempatan. Sementara ketidaksabaran Tira bertambah, dia bertanya berapa lama pengepungan ini akan berlarut-larut. Kyo dengan tenang meyakinkan Tira. Yakin dengan posisi mereka, Groot dengan antusias mendesak pasukan maju tanpa hambatan. Kyo dan Tie saling pandang singkat penuh pengertian, sementara Groot melapor dengan hormat penuh semangat. Dia mengonfirmasi persiapan terowongan sudah selesai sepenuhnya. Kyo memuji pekerjaan itu, menjelaskan terowongan melewati pertahanan Channel. Kelompok berkumpul, siap bergerak sebagai satu. Tiba-tiba, peringatan datang dari Snake. Milisi telah melancarkan serangan. Pasukan mereka menghantam basis depan dengan kecepatan brutal. Kyo seketika sadar Channel bergerak lebih cepat dari jadwal. Dia memerintahkan Tira dan Groot tetap dekat serta bergerak hati-hati. Tanpa ragu, Kyo memerintahkan pasukan maju melalui terowongan. Dia mempercayakan Snake memimpin pasukan utama dan mengusir milisi. Snake menerima dengan percaya diri. Niat membunuhnya terpancar, karena dia sudah lama ingin meluapkan amarah setelah percaya ada bidah yang membebaskan semua tahanannya. Kyo turun ke terowongan sambil menunjukkan kegelisahannya mengetahui dialah bidah itu. Di terowongan, Groot menyuruh mereka mengikutinya, tapi Tira dengan marah menjawab itu jalan lurus. Di depan terletak distrik pemukiman Channel. Tak tersentuh kekacauan, gerakan bergoyang di rumput, menandakan bahaya tersembunyi. Kelompok menerobos ke permukaan akhirnya. Mereka berhenti sejenak untuk menilai sekitar. Kyo mengidentifikasi distrik pribadi Kel sebagai tujuan. Dia menunjuk struktur menjulang di pusat area itu, dan menyatakan sudah waktunya menyelesaikan semuanya. Mereka melanjutkan naik tangga dengan diam. Dalam benteng, Kyo maju bersama rekan-rekannya melalui aula berpenjagaan ketat. Groot tiba-tiba menerjang dari samping, melancarkan penyergapan sembrono. Penyusupan menarik perhatian saat sosok di ujung koridor bereaksi seketika. Kyo berhenti, langsung mengenali target mereka. Kel berbalik tenang, sudah menduga kedatangan mereka. Dia mengangkat gelas anggur, permukaannya memantulkan mata yang mengawasi. Kunnel tersenyum, menikmati momen saat mengakui kedatangan mereka. Kyo menghadapinya langsung, menyatakan akhir pemerintahan dia. Kunnel menjatuhkan anggurnya saat menyapa Kyo, mengetahui hari ini pasti datang. Dia mengejek gagasan tertangkap tak siap. Rantai merah meledak tanpa peringatan, menebas ruang di sekitar mereka. Kandang merah besar terbentuk, menyegel Kyo dan sekutunya di dalam. Dia mencibir, mempertanyakan apakah konstruksi sederhana seperti itu bisa menghentikannya. Sihir bereaksi hebat saat dia mencoba membebaskan diri. Dia sadar mananya tak lagi merespons.
Tira mengungkap kandang itu mustahil dihilangkan atau dilawan dan menjelaskan sebagai penjara penyitaan paksa yang mencabut semua sihir secara setara. Chanel mengakui pengetahuan penyihir hitam dengan hormat ringan. Tira mengenali penjara itu sebagai relik tertinggi penyihir putih. Kebenaran meresap saat Connell mengungkap asal relik yang dicurinya dari Ordo tak bernoda setelah diusir. Terperangkap dan tak berdaya, Tira sadar dia sepenuhnya di bawah belas kasihan mereka. Sementara Kyo berkomentar membunuhnya kini seharusnya mudah. Dia mengundang serangan tanpa takut. Chanel menerima dengan senang, menunjukkan permusuhannya. Mantra dahsyat dilepaskan jarak dekat saat dia menyatakan akan bertemu Kyo lagi di neraka. Serangan turun sebagai penghakiman untuk mengakhiri segalanya. Teriakan putus asa Tira bergema saat ledakan mendekat. Kyo seketika mengaktifkan Ultimate Karma, mendorong keberuntungan melampaui segala batas. Sihir penghancur itu balik dengan hebat dan memecah penjara itu sendiri. Chanel mundur tak percaya saat hasil berbalik. Debu dan bayang menelan ruangan saat struktur runtuh. Kyo bertanya apakah ini akhir drama Kel saat dia berdiri tak terluka di tengah, akibat sementara musuhnya mengatuk gigi frustrasi. Bahkan Kel tak paham sihir apa yang ikut campur. Dia membalas dengan menarik kekuatannya, mengungkap sihir multidimensi, meningkatkan pertempuran lebih jauh. Kaget menyebar dari Kyo, melihat visi ibunya dari bumi. Kunnel tersenyum dingin saat mengucapkan nama Kyo. Kunnel menyapanya tenang, sudah memperlakukannya seperti mangsa. Dia mengungkap telah lama mengamati Kyo dari bayang-bayang. Sementara dalam bentuk kelelawar melalui portal bercahaya, Kyo mengamati ibunya melalui hujan dan salju. Connell mengingat momen dia akhirnya sadar kebenaran tentang keberadaannya, menyatakan blak-blakan bahwa Kyo bukan asli dari planet ini. Dia menjelaskan Kyo dikirim ke sini oleh pemandu di luar dunia ini. Dia dengan dingin menyatakan target berikutnya adalah ibu Kyo. Groot panik saat kebenaran terbongkar, berteriak kaget. Connell dengan mudah mengendalikan portal emas, membuktikan dominasinya. Tira mendesaknya jangan panik saat musuh terus menjelaskan. Terungkap hanya penyihir putih yang bisa mengendalikan sihir multidimensi cukup kuat untuk melintasi dunia. Connell mengejek mereka, mengonfirmasi Kyo tak punya kekuatan menghentikannya. Dia santai mengungkap juga mencuri artefak kuat. Tira sadar pelarian mustahil saat musuh tersenyum yakin. Dia mengungkap artefak bernama Vial of Passage berisi sampel penyihir putih. Dijelaskan minum darinya memungkinkan perjalanan sementara antar dunia, meski relik seperti itu dilarang. Connell menghancurkan vial lain, menyatakan hanya satu yang utuh tersisa. Dia meminum sampel tanpa ragu, tubuhnya bereaksi hebat. Dengan lonjakan cahaya, dia bersiap meninggalkan dunia sepenuhnya. Kel melayang menuju portal, menyapa Kyo terakhir kali. Dia menyuruh Kyo ucapkan selamat tinggal terakhir. Kyo membeku ketakutan saat Connell berjanji akan membunuhnya setelah kembali. Melalui portal, Kyo melihat ibunya berjalan sendirian di dunia nyata. Kel melangkah masuk, mendekatinya langsung. Senyum puas Chanel terpampang sementara Kyo menjerit putus asa dan memohon dia berhenti. Dia berteriak memanggil ibunya. Kepanikan sepenuhnya menguasainya. Sistem aktif. Tapi awalnya tak terjadi apa-apa. Kyo sadar ultimate karmanya masih belum terpicu. Kyo memohon Tia melakukan sesuatu. Saat waktu habis, dia meminta maaf tak berdaya. Mengakui dirinya sekarang tak bisa melintasi dunia. Dia menjerit namanya, memohon bantuan. Suaranya pecah saat keputusasaan mencapai puncak. Kandang menyegel lebih rapat, menjebak mereka dalam diam putus asa. Tiba-tiba, sesuatu aneh mulai mendistorsi realitas. Tira memandang sekeliling kaget, merasakan perubahan mendadak. Daun berhamburan saat pemandangan berubah tiba-tiba. Kyo kecil muncul di taman damai berlari melewatinya. Dia sadar tak percaya bahwa dia tak lagi di dunia sihir dan mengenali Kyo. Tira berteriak gelar dia kaget saat Kyo dengan gembira menghitung uang yang dia tabung setahun. Dia menjelaskan menghabiskan musim dingin memotong rumput untuk menabung. Kyo dengan bahagia bercerita berjalan anjing setiap hari. Dia mengingat mencuci mobil setiap pemilik pulang kerja. Dia bangga mengatakan semuanya dilakukan untuk ayahnya. Kyo mendekati sepedanya, penuh energi polos. Dia mengakui ayahnya tak pernah menerima uang itu, tahu dia berutang. Kyo bilang dia paham betapa sengsaranya itu membuat ayahnya. Dia meletakkan tabungannya ke keranjang dengan senyum lembut. Sistem mengenali perbuatan itu, melabelinya perbuatan baik spesial. Saat karma mulai menghitung, Kyo bertemu ayahnya lagi di jalan, terkejut tapi senang melihatnya. Sistem diam-diam mulai menghitung ulang karma di latar belakang seolah ada glitch. Ayahnya lembut menepuk kepalanya, bilang harus pergi kerja. Skala karma tiba-tiba miring hebat saat karma negatif melonjak. Kyo bertanya apakah ayahnya akan pulang makan malam. Tersenyum polos, dia melambai antusias saat ayahnya pergi berkendara. Kyo berteriak bahwa dia mencintai ayahnya sepenuh hati. Ayahnya menoleh balik, tersenyum lembut saat bilang dia juga mencintai Kyo. Dalam sekejap berikutnya, kecelakaan brutal terjadi melintasi adegan. Tira menyaksikan ngeri saat Kyo memanggil ayahnya. Dia gemetar, terkejut oleh apa yang baru disaksikannya.
Realitas glitch di sekitarnya saat adegan dipaksa bergeser. Dia menemukan dirinya di pemakaman, menyaksikan keluarga Kyo berkumpul. Suasana menjadi berat saat duka memenuhi udara. Peti mati bergambar salib mengonfirmasi kebenaran yang ditakutinya. Kyo kecil ambruk, dilanda rasa bersalah. Air mata mengalir dari matanya saat dia menyalahkan diri atas kematian ayahnya. Ibunya memeluknya erat, menyuruhnya jangan bilang begitu. Kyo mengakui dia sudah tahu kebenaran di dalam hati. Dia berlari maju, ambruk saat namanya diteriakkan. Kyo meminta maaf berulang kali, yakin segalanya salahnya. Dia percaya kemalangan selalu mengikutinya apapun yang dilakukan. Tira tersentak saat sadar betapa rusaknya dia. Kyo mengaku selalu tahu dia terkutuk. Tira memohon bantuan, suaranya gemetar. Kyo menangis bahwa dia tak ingin ibunya mati karenanya. Tira meyakinkannya lembut, menyuruhnya jangan khawatir. Dia berjanji akan membantunya apapun, mengejutkan Kyo. Tira merasakan kekuatan tak dikenal bangkit darinya. Tira mengakui tak paham apa yang terjadi, tapi merasakannya jelas. Kini, Kyo bingung saat menyaksikan sesuatu aneh terjadi pada Te. Matanya bercahaya saat kesadaran menyambar. Mengetahui dia bisa melakukannya sekarang, dia mengaktifkan sihir multidimensi tertinggi dan gerbang penyeberangan dunia besar mulai terbuka. Tira mendesaknya masuk sebelum runtuh. Kyo berteriak bahwa sihir hitam menghalangi jalannya. Groot sadar mantra itu bereaksi khusus pada Kyo, jadi dia menawarkan diri melakukannya. Sementara itu, Kel mengencangkan genggaman pedangnya, bersiap menyerang Nyonya Curota. Dia mendekatinya dengan niat membunuh, hingga Groot menerjang maju dengan kecepatan penuh. Channel terkena dan terlempar hebat. Kaki Groot menghantam tanah saat dia menyeimbangkan diri. Bersumpah takkan membiarkan siapapun menyakitinya, tak membiarkan satu jari pun menyentuh ibu Kyo.